Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saudara kasih Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, penuh bulan penuh hikmat, bulan yang penuh berkat di pagi hari ini, saudara. Dan kita tinggal menghitung hari-hari untuk bisa melewati, untuk meninggalkan di tahun 2021 ini, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, masih ada waktu untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di tahun ini. Oleh karena itu, saudara kasih nama Tuhan. Saya udah terima Tuhan berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia lewat roh dan kebenaran. Katakan kepada Tuhan, Tuhan hadir di bait suci. Haleluya Yesus. Mari
untuk meninggalkan di tahun 2021. Apa yang sudah bisa saudara lakukan dari Januari sampai Desember ini, saudara semua? Mari renungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah bisa kita berikan kepada Tuhan. Saatnya engkau bangkit, engkau bangun dan hidup, dan melupakan semua yang menjadi keadaan dalam hidupmu. Engkau akan melupakan semua yang membuat engkau menjadi kecil. Tinggal menghitung hari lagi kita meninggalkan di 2021. Kita menyambut di tahun yang baru. Jangan biarkan hidup kita dalam zona nyaman. Jangan biarkan hidup kita terlena oleh keindahan, oleh kenikmatan dunia. Mari bangkit menuju masa depan yang penuh harapan, menuju Yerusalem yang baru. Haleluya. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan, sama-sama kita ucapkan doa masuk kita berfirman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, sebab aku menyerahkanmu dan akan kepada untuk kemuliaan nama. Inilah roh jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara kasih dalam nama Tuhan. Dengan serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Baik para pelayan Tuhan yang melayani di pagi hari ini, kita serahkan baik pemain musik, singer MC, pemain proyektor tambur. Kita berdoa kiranya yang mau Tuhan memakai setiap para pelayan dasar dan luar biasa, dan juga firman Tuhan yang dibawakan hamba-Nya Bapak Sintua Putra. Kita berdoa Tuhan memakai hamba-Nya dasar dan luar biasa, memurapi hamba-Nya di dalam firman-Nya melalui Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan akan diberkati Tuhan, dan kita juga berdoa buat Tuhan, buat persiapan bahkan Natal sekolah minggu yang akan diadakan malam ini. Kita berdoa setiap jemaat Tuhan hadir, setiap anak sekolah minggu hadir di tempat ini, bahkan berbicara yang melayani dengan firman Tuhan. Tuhan akan pakai dasar luar biasa, bahkan cuaca diberikan cuaca yang terbaik di hari ini. Dan juga kita berdoa bagi nama Tuhan Yesus buat hamba-Nya Bapak Gembala Sidang kita yang saat ini tidak ada bersama kita, yang saat ini melayani di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Merauke. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, merapi hamba-Nya, melalui pelayanan hamba-Nya, nama Tuhan dipermuliakan di sana. Mari kita dalam pujian bagi Tuhan. Saya tiup tanganku, saya tunggu maaf. Haleluya. Kami undang nanti pelayan kami sikap Simbulun untuk membawakan doa penyerahan kita. Haleluya.
dan Mazmurku. Haleluya. Kesehatan. Haleluya. Untuk bisa menghadapi segala percobaan, segala pemberian yang Tuhan berikan bagi kita, dan itu semata-mata untuk menguji iman percaya kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan dari saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Baik cinta kasih Tuhan selama 1 minggu yang mana segala pergumulan, ucapan syukur saudara kepada Tuhan karena keberikan kesaksian saudara kepada Tuhan. Kita akan berpujian bagi Tuhan. Hai dunia, gembira. Haleluya. Puji Tuhan, itu sudah kasih Tuhan kesaksian dan juga pemberitahuan bagi kita yang dimana tadi pembina anak sekolah minggu mengundang kita lewat ibadah Natal
malam ini di gereja ini Natal sekolah minggu bersama jemaat Tuhan agar kita hadir jam 4 sore. Jam 5 tepat itu sudah dimulai, bukan jam 5 tepat kita ada rumah, tidak. Tapi jam 5 tepat kita sudah mulai acara di gereja ini. Jadi karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan kita biasakan, jangan kita lakukan tradisi kita yang terlambat ini. Puji Tuhan. Dan bagi ibu bapak yang tidak memiliki anak sekolah minggu juga boleh ikut, juga hadir. Jangan katakan aku gak punya anak sekolah minggu, yang diundangkan yang punya anak sekolah minggu. Tidak, tapi kita semua seluruhnya yang walaupun saudara tidak mempunyai anak sekolah minggu di tempat ini juga hadir menyaksikan anak-anak kita berinteraksi di tempat ini melalui pujian liturgi, pujian penyembahan mereka, pujian vokal mereka. Kita akan melihat nama Tuhan akan dipermuliakan di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan melihat saudara kasih Tuhan warta jemaat kita, pelayanan kita selama 1 minggu ke depan. Kita akan melihat saudara kasih Tuhan. Bagi saudara yang sudah memberikan janji iman atau yang belum memberikan janji imannya, agar disetor kepada panitia Natal Amaina dan Natal Umum. Puji Tuhan. Pelayanan sekolah minggu di tanggal 19 Desember 2021, MC Desa Sarwaha, musik Ardi Gedenggolan dan Alkis Paputar, firman Tuhan versi tua Esi Daulu. Bacaan firman Tuhan selama 1 minggu ke depan, dari hari Senin sampai hari Minggu saudara boleh membaca dan merenung hanya di rumah. Yang berulang tahun dalam minggu ini, Nyonya Sinaga yang berupa musik tanggal 11 Desember, dan Tasya berupa Saribu tanggal 6 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jaringan doa saudara melihat di warta jemaat dari hari Senin sampai hari Minggu. Saudara kasih Tuhan, di paling bawah ada tertulis ibadah puasa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Kita akan melakukan 2 puasa di tempat ini, yaitu yang pertama awal puasa jam 6 pagi dan berakhir jam 6 sore. Ibadah di gereja kita mulai tutup jam 11 siang. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ini tidak kemungkinan, ini tidak ada terkecuali, ini semua bukan hanya tergantung pada pelayan, tapi kita semua jemaat Tuhan yang mau peduli, yang mau ikut dalam doa puasa di tanggal 16. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ucapan syukur kita, persembahan persepuluhan kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam pujian bagi Tuhan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Dan pujian nanti kita akan dengarkan lagu pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Yang memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bila pujian daripada anak kita Tuhan. Saudara pasti sedang mereka tak terjadi saudara sudah berhenti. Apalagi nanti saudara kasih nama Tuhan lewat perayaan Natal harus lebih dahsyat dari yang nanti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersemuanya kedua. Ucapan semua sesuatu hari ini kita akan membahas oleh Tuhan. Saya memberikan semua dalam pujian dari Tuhan. Orang syukur dalam tujuan hidup. Haleluya.
Tuhan. Kita bersorak dengan nama Tuhan. Amin. Kita mau bernyanyi glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan nyanyi glory, jadi glory. Haleluya. Siang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dengan hambanya Bapak Tuhan kita persiapkan hatimu untuk dilawan oleh Tuhan. Persiapkan piring Tuhan ini untuk dijamah Tuhan melalui berkat dan kita akan diberikan dibebaskan dan dimerdekakan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan yang akan menumbuhkan hati dan pikiran kita sehingga kita mampu melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan persiapkan hati. Bahkan hambanya yang membawakan firman Tuhan di pagi dasar dan luar biasa melalui Roh Kudus yang akan berbicara melalui lidah untuk hambanya dan jemaat Tuhan seperti diulangi di pertemuan ini. Katakan kepada Tuhan di saat engkau susah, Yesus selalu bagus. Kita bersembah untuk bersiap
kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan pujian kami buat kami, walau keadaan kami Tuhan tak seperti apa yang kami Bapa, tetapi sebagaimana pujian kami berkata, namun kami akan tetap setia, karena kami memandang kepada Kristus yang setia sampai mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini Tuhan, iman kami telah diteguhkan oleh puji-pujian yang kami agungkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pada hari ini juga Bapa, saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk boleh firman-Mu kata-kata bakal firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, sehingga setiap hati kami yang lemah pada saat ini Tuhan akan kuatkan, kami yang sakit pada saat ini Tuhan akan sembuhkan, bahkan kami yang menderita pada saat ini Tuhan akan pulihkan di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Pada saat ini juga Tuhan kembali tutup bungkus hamba-Mu ini Bapa, darah yang kudus yang menutup bungkus hamba-Mu ini, Roh-Mu yang memenuhi hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu kami akan dengarkan yang akan memerdekakan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu ada kuasa jahat, roh jahat yang mencoba menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Segala guru, segala benteng yang dibangun oleh iblis kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Dan kami ikat segala kuasa jahat. Pada saat ini kami nyatakan iman kami kepada Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Dan setiap kami akan bersuka cita oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama malaikat di surga,
bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Semuanya oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini bahkan minggu kedua ya, sudah mulai minggu kedua bulan Desember. Artinya bulan Desember mengingatkan kita akan kasih anugerah yang besar yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih anugerah yang besar yang menyelamatkan setiap kita. Dan pada saat ini saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, saya hanya mengkonfirmasi, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi topik-topik doa saudara, satu hal yang harus saudara tahu, bahwa Tuhan sangat mengasihi. Haleluya. Apapun yang membuat iman saudara mungkin tergoncang, atau topik-topik doa saudara yang sampai saat ini Tuhan masih katakan tunggu, tetapi pada saat ini saudara harus tahu bahwa doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tidak usah meminta bukti kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi bukti yang besar itu telah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dia berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan, supaya kita semua yang berdosa diselamatkan. Haleluya. Dengan satu tujuan, memberikan anugerah yang besar di dalam setiap hidup kita. Sehingga pada saat ini, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita dengan bebas dan merdeka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena saudara adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita masuk kepada bulan Desember, seharusnya ini mengingatkan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita ketika kita berjalan, ini mengingatkan kita kepada kasih karunia yang besar itu. Dan sukacita Natal itu harus ada di dalam hidup kita. Amin. Sukacita Natal itu harus ada di dalam hidup kita, karena hidup saudara dan hidup saya dan hidup kita semua sangat berharga di hadapan Tuhan. Kenapa berharga di hadapan Tuhan? Karena darah itu, darah Yesus telah tercurah hanya untuk menyelamatkan saudara. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, kenapa kita ditebus, kenapa kita diselamatkan, supaya di mana Tuhan saat ini berada, satu kelak nanti juga kita berada di tempat itu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mengimani anugerah ini, sungguh sangat luar biasa. Kita harus bersukacita setiap waktu dalam hidup kita. Bahkan wajah kita harus berseri-seri memancarkan sukacita itu, karena saya dan saudara telah diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari katakan, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang disayang Tuhan. Saya adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan. Dan pertanyaan saya ada satu, kalau Tuhan datang malam ini, siapa yang pasti masuk surga? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada bulan-bulan ini kita akan merayakan Natal, dan sesungguhnya dan seharusnya keyakinan yang teguh ini harus kita peroleh dengan iman yang sungguh. Jangan diambil oleh iblis. Si iblis sekarang mengatakan, engkau tidak disayang Tuhan lagi. Ketika kita menghadapi pergumulan, si iblis selalu mengatakan, kamu sudah berbuat dosa,
kami tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu posisi kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita adalah anak-anak yang merdeka. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, tetapi Yesus berkata sendiri, aku datang supaya engkau memperoleh hidup dan memperoleh dengan segala kelimpahan. Haleluya. Sudahkah saudara memperolehnya dengan segala kelimpahan? Sudahkah saudara memperolehnya dengan segala kelimpahan? Hidup, kemerdekaan, berkat, pekerjaan yang luar biasa. Sudahkah saudara memperolehnya? Haleluya. Sebelum kita dapatkan itu, kita harus dengan iman memperkatakan setiap waktu bahwa kita sudah memperoleh berkat itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena darah Yesus telah tercurah 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saudara dikasih di dalam nama Tuhan, sudah sangat layak kita harus peroleh iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala, mereka diperhadapkan kepada satu keadaan yang mereka harus memilih hidup atau mati. Dan firman Tuhan berkata, menceritakan dengan lengkap ketika mereka diperhadapkan dengan satu keadaan, yaitu perapian yang menyala-nyala. Antara mereka harus menyangkal Tuhan mereka, dan mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi pada saat itu mereka berkata dengan iman yang teguh dan pasti, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah ya Tuhan ya Raja, bahwa sekalipun kami tidak akan pernah menyembah patung itu, bahwa sekalipun kami tidak akan pernah menyangkal Tuhan kami. Sudah selayaknya iman yang seperti itu kita harus nyatakan di dalam hidup kita pada akhir zaman ini. Sekalipun keadaan di dalam hidupku seolah-olah Tuhan tidak menolong aku, tetapi dengan yakin dan teguh saya katakan, saya tetap akan memuji Tuhan yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosaku. Seharusnya perkataan iman yang seperti ini harus kita nyatakan di akhir zaman ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, satu yang harus kita ketahui, bahwa zaman ini akan berubah, dan keadaan sekarang ini akan berubah seterusnya. Kalau kita nyatakan apa keadaan yang melanda bangsa ini saat ini, ada berbagai macam penyakit, ada berbagai macam keadaan yang melanda orang-orang di dunia ini saat ini. Tetapi dengan iman yang teguh kita harus katakan, apapun keadaan itu, kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan itu, saudara dan saya dan kita semua tidak boleh tidak berdoa kepada Tuhan, tidak boleh tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apabila kita tidak terkoneksi kepada Tuhan, apabila kita tidak terhubung kepada Tuhan, satu pertanyaan,
Bagaimana saudara akan melewati zaman-zaman yang sukar ini? Bagaimana saudara akan melewati keadaan-keadaan yang sukar ini, yang sebagaimana firman Tuhan berkata, pada akhir-akhir zaman akan datang satu keadaan yang sukar. Saudara mengerti keadaan yang sukar, keadaan yang tidak ada jawaban. Ada permasalahan tapi tidak ada jawaban. Itu keadaan yang sukar. Salah satu contoh keadaan yang sukar saat ini adalah COVID-19 yang wabah. Ada yang mengatakan vaksin, ada yang mengatakan vaksin kedua, ketiga. Tidak ada jawaban. Tetapi pada saat ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya hanya mau mengingatkan bahwa akan datang keadaan-keadaan yang sukar, yang sangat besar di hari-hari ke depan. Tetapi yang saya mau ingatkan supaya kita tetap teguh berdiri dengan iman yang teguh dan memandang kepada satu anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Anugerah apa itu? Anugerah apa? Anugerah apa? Anugerah penebusan. Anugerah itu telah diberikan dalam hidup kita, dan kita harus selalu berfokus memandang kepada Kristus, karena Kristuslah anugerah yang telah diberikan itu. Haleluya. Kenapa saya katakan tadi seharusnya kita sangat bersukacita ketika kita memasuki bulan Desember ini, karena ini mengingatkan kita kepada anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan, kepada kuasa darah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus selalu mengingat kepada kasih Bapa, bahwa kita tidak pernah ditolak oleh Tuhan ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi kelemahan daripada orang-orang percaya pada saat ini, ketika mereka diperhadapkan satu keadaan yang menggoncang iman mereka, mereka tidak terus bangkit untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka sedang berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk melawan, bahkan menghadapi pergumulan yang besar itu, tanpa mereka datang berdoa kepada Tuhan, tanpa mereka datang untuk mencari wajah Tuhan. Itu pergumulan, itu keadaan yang banyak dihadapi oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang percaya. Mungkin dia lupa, mungkin dia lupa untuk datang kepada Tuhan. Dalam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, keadaan sukar yang pada akhir zaman ini yang akan kita hadapi, kita harus datang kepada Tuhan dan selalu terkoneksi kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu perumpamaan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Ini berbicara tentang anak yang hilang, di mana ada dua orang anak, yang satu anak yang bungsu dan yang satu lagi adalah anak yang sulung. Tetapi yang menjadi sorotan pada firman ini adalah bagaimana karakter daripada anak yang bungsu. Ketika anak yang bungsu ini jauh dari bapaknya, ketika anak yang bungsu ini jauh dari bapaknya, pergi merantau ke negeri orang, di sana dia berpoya-poya menghabiskan segala
segala harta miliknya. Di sana dia menghabiskan semuanya. Dan pada satu ketika ada satu keadaan yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia sangat miskin dan sangat melarat. Dia sangat miskin dan sangat melarat, bahkan untuk mengenyangkan perutnya saja dia harus bahkan ingin memakan daripada makanan ternak. Sangat melarat. Firman Tuhan ini menggambarkan keadaan bungsu ini ketika dia jauh dari bapaknya. Sangat-sangat melarat. Tetapi ada satu ketika, ada satu waktu yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Ada satu ketika dia memiliki kesadaran. Satu ketika dia memiliki kesadaran bahwa hidupnya sudah melarat. Dia tersadar bahwa hidupnya sudah melarat dan sangat miskin, dan dia tersadar akan keadaannya. Dia berkata di dalam hatinya, sedangkan orang-orang upahan bapakku di rumahnya, di rumah bapakku tidak semelarat aku ini. Dia tersadar. Dan ketika dia tersadar, dia memiliki niat untuk kembali kepada bapaknya. Dia memiliki niat untuk kembali kepada bapaknya dengan satu tujuan. Karena dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa kepada bapaknya, dengan satu tujuan, aku akan pulang ke rumah bapakku. Kata firman Tuhan. Saudara, nanti baca. Firman Tuhan menceritakan dia berkata di dalam hatinya, aku kembali kepada bapakku dengan satu tujuan, menjadi orang upahan di rumah bapakku. Hanya itu tujuannya. Ketika dia menyadari kemelaratannya, hanya itu tujuannya. Tetapi ketika bapaknya melihat dia dari jauh, haleluya, haleluya. Ketika bapaknya melihat dia dari jauh, bapaknya berlari-lari, artinya seketika dia pergi dari rumah. Pada saat itu juga bapaknya itu sudah menanti-nantikan kedatangan dia. Yang tadinya dia berharap dia hanya seorang upahan di rumah bapaknya, tetapi ketika bapaknya berlari-lari mendapatkan dia, bapaknya memeluknya dan menyuruh orang-orang upahan bapaknya untuk mengambil pakaian, bahkan cincin, semua dikenakan kepada dia, karena dia adalah anak dari bapaknya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, anak bungsu ini adalah menggambarkan keadaan orang-orang percaya. Bisa saja orang-orang percaya bisa saja menggambarkan keadaan itu, keadaan anak bungsu ini. Banyak orang yang percaya saat ini tidak sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Banyak orang-orang yang percaya saat ini tidak sadar. Itu sebabnya ketika dia berdoa, Tuhan, pergumulanku ini, itu sebabnya dia belum menerima jawaban doa itu, karena dia tidak sadar. Dia tidak sadar keadaannya, bahwa dia jauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, anak bungsu ini juga bisa adalah gambaran daripada hidup kita.
Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, bahwa pada hari ini kita harus sadar akan keadaan kita, bahwa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi pada saat ini ketika kita sadar akan keadaan kita harus datang kepada Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah menolak seorang pun yang datang kepada Dia. Haleluya! Dan firman Tuhan berkata, marilah, dan Tuhan tidak pernah menolak. Marilah, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, marilah. Selagi masih ada waktu, bersukacita. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, semua orang itu pergumulanmu nama sejuang. Merasakan ada jawabannya. Mungkin ada seorang ibu yang berkata seperti itu di dalam hatinya, karena dia berdoa selalu kepada anaknya. Tetapi pada saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab dan memulihkan setiap keadaan kita. Tapi yang terutama harus kita lakukan adalah supaya kita sadar. Artinya apa? Kita sadar kepada penebusan itu. Kita sadar bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, si iblis selalu datang untuk mengutungi, bahkan mendakwa kita. Kalau kita tidak sadar, si iblis selalu datang untuk mendakwa kita, mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak dikasihi Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Tetapi kita harus sadar dan patahkan itu. Apapun yang menjadi keadaan kita, seberat apapun yang menjadi keadaan kita, walaupun seberat apapun keadaan kita saat ini, kalau masih ada tenaga yang tersisa, gunakan tenaga yang tersisa itu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Karena iblis tahu ketika orang percaya berdoa kepada Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan yang baru kembali. Iblis tahu itu, iblis tahu rahasia itu, sehingga dia selalu mendakwa. Banyak keluarga-keluarga yang didakwa oleh iblis. Bahkan hubungan suami istri juga didakwa oleh iblis. Iblis mengatakan hubunganmu dengan suamimu tidak baik. Iblis mengatakan seperti itu, hubungan orang tua dengan anak tidak baik. Iblis mengatakan itu, iblis mendakwa terkadang kepada ibu-ibu bahwa anakmu itu tidak baik. Selalu iblis katakan itu. Masa depan anakku tidak ada lagi. Iblis selalu mengatakan itu. Tetapi kita harus dengan iman yang teguh memandang kepada Kristus, mematahkan segala dakwaan itu. Perkatakan dengan iman, bahwa keluarga kita adalah keluarga yang merdeka, yang diberkati Tuhan. Haleluya. Perkatakan. Apalagi ibu-ibu di tempat ini, jangan sekali-sekali keluar dari mulut lidah saudara untuk menutupi anak saudara. Apalagi bapak-bapak, jangan sekali-sekali mengatakan anakmu bodoh. Jangan. Karena perkataan itu akan dipakai oleh iblis untuk mendakwa anakmu. Tetapi perkataan sebaliknya, walaupun saat ini keadaan anak kita, anak saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, keadaan mungkin mereka tidak datang kepada Tuhan, jangan tutupi. Tetapi katakan di dalam doamu, anakku adalah pelayan Tuhan. Perkataan seperti itu, anak
harus kita peroleh. Karena keadaan yang sukar ini, artinya saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ketika saudara menghadapi keadaan yang buruk, saudara harus berkatakan keadaan yang baik. Haleluya. Ketika saudara mengalami saat ini keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati saudara, tetapi saudara harus mengatakan keadaan berkat yang sesuai dengan yang saudara inginkan. Apa yang saudara inginkan? Pasti yang baik. Haleluya. Yang kita inginkan pasti yang baik, kan? Haleluya. Dan itu yang harus kita berkatakan. Sebagaimana firman Tuhan berkata pada hari penciptaan, ketika Tuhan melihat Kejadian 1 ayat 2, apa guru sekolah minggu? Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan melihat kegelapan itu? Apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan melihat kegelapan itu? Jadilah terang. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak katakan gelap. Tidak. Tetapi yang sering mengatakan itu adalah kita. Kita sering mengatakan, kita sering memperkatakan keadaan yang negatif. Salah satu contohnya, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat mungkin keadaan daripada anak-anak kita, ada yang bandel, kita selalu mengatakan, cukup mau, ya kan? Mulut tabiri anak tayi jugur, udah mau cukup mau, dok percuma mau. Itu yang harus kita katakan. Kita harus tiru apa yang Tuhan berbuat. Ketika Tuhan melihat semuanya gelap gulita, seperti tidak ada pengharapan, Tuhan mengatakan, jadilah terang. Ketika di dalam hidupmu tidak ada pengharapan, jangan katakan tidak ada harapan lagi Tuhan, jangan katakan, tetapi ada harapan. Haleluya. Ketika memang keadaannya uang tidak ada, jangan katakan tidak ada uang. Ada uang. Selalu dikasih di dalam nama Tuhan. Kita harus memperkatakan seperti apa yang Bapa berkata. Ketika kegelapan itu meliputi, tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang. Perkataan yang positif. Karena itulah Bapa yang kita sembah dan kita puji di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan telah memberikan anugerah itu kepada kita. Kita harus pegang terus. Kita harus beriman sampai mati. Seperti pujian kita berkata, setia sampai mati. Ulang agak hujan. Hari ini bermain hujan. Setia satu lagi, berdoa sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai mati. Apapun yang menjadi keadaan kita harus tetap berdoa. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan, tetapi kita sudah punya iman bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang datang dalam wujud manusia, Yesus Kristus yang
menebus kita. 2000 tahun yang lalu dia telah selesaikan pekerjaan itu, karena dia melihat setiap kita di tempat ini bahwa kita harus diselamatkan, bahwa kita harus berada di tempat di mana Tuhan berada. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali satu kali, supaya tempat di mana Yesus berada sekarang, kita juga anak Tuhan harus berada di tempat itu. Dan inilah merupakan sukacita yang besar dalam hidup kita. Dan inilah sukacita yang sangat besar itu oleh anugerah yang telah diberikan dalam hidup kita. Bukan selalu anugerah itu, bukan selalu kebenaran itu. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Haleluya. Apa kebenaran itu? Yesus telah mati. Apa kebenaran itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Kebenaran ini akan memerdekakan kamu sehingga kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Setiap kita yang saat ini di tempat ini, kita harus benar-benar merdeka ketika kita harus pandang kepada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Bahkan pada bulan ini kita rayakan kelahirannya, kelahiran penebus yang telah menyelamatkan kita. Dan sukacita Natal itu harus berseri-seri di wajah saudara dan saya, di wajah kita semua. Bahkan pada malam nanti kita akan bersama-sama sekolah minggu di tempat ini merayakan sukacita Natal yang luar biasa ini. Mari saudara kita kasih dalam nama Tuhan, dengan penuh sukacita dan berseri-seri, saudara semuanya kita, mari kita datang ke tempat ini merasakan sukacita yang besar, yaitu kelahiran Kristus melalui pelayanan anak-anak sekolah minggu yang kita saksikan. Dan semuanya kita nantinya akan bersukacita. Haleluya. Dan firman Tuhan itu meneguhkan iman kita.